Cara paling killer berhenti kecanduan sosial media. Dengan cara ini aku bisa lebih berhenti dari kecanduan sosial media dibandingkan aku yang belum tahu cara ini. Kebanyakan dari kita sering banget untuk larut kepada kecanduan sosial media. Pagi buka sosmed, siang ketika istirahat buka sosmed, nunggu sholat asar buka sosmed, ketika mau tidur apalagi yang nggak kita kerjakan kecuali bermain sosial media. Dan hal itu tuh sebuah habit yang sudah menjadi kebiasaan kita di hari ini ataupun dari kemarin. Oleh karena itu pada video kali ini aku akan bongkar bagaimana caranya supaya kamu bisa berhenti dari kecanduan sosial media. Langsung aja tanpa basa-basi kita masuk ke poin yang pertama yang bisa bikin kamu berhenti dari kecanduan sosial media adalah sadar diri. Maksudnya apa? Maksudnya kamu sadar bahwa kamu itu lagi kecanduan sosial media. Karena ada beberapa orang di sana yang mana dia itu nggak sadar kalau dia itu udah kecanduan, yang mana dia itu sudah dikontrol sama sosial media tersebut, dan dia nggak sadar bahwa diri dia adalah orang yang kecanduan sosial media. Maka dari itu, kalau kita sadar, kita tahu bahwa aku adalah orang yang kecanduan sosial media, kita akan lebih gampang untuk nge-tracking, kita akan lebih gampang untuk melihat progres kita, ataupun kita melihat apa saja yang aku habiskan dalam sosial media, berapa jam yang aku habiskan di sosial media, berapa hari yang aku habiskan di sosial media, dan kita sadar akan hal itu akan membuat kita lebih gampang untuk berhenti dari kecanduan sosial media tersebut dan lebih nyaman untuk kita stop. Aku nggak boleh lagi, aku hari ini cukup segini, dan itu bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa aku kecanduan sosial media. Dan kalau teman-teman tahu, dulu itu aku nggak sadar bahwa aku itu kecanduan sosial media sampai aku tahu ada sebuah konsep di buku Make Times. Di situ dijelaskan bahwa ada sebuah teori yang namanya infinity pool. Ketika kita bermain sosial media, scrolling sosial media, kita terjebak dalam infinity pool ataupun kolam tanpa batas. Apa maksudnya? Coba deh bayangin teman-teman, teman-teman lagi berenang dan dalam kolam tersebut kalian berenang tapi nggak ada ujungnya. Apa yang terjadi? Teman-teman nggak bisa keluar dari kolam renang tersebut dan teman-teman berpikir bahwa aku mau berenang lagi. Yang terjadi adalah nggak ada ujungnya. Kolamnya itu nggak ada ujungnya. Ini juga yang terjadi di dalam sosial media. Ketika teman-teman scrolling sosial media, entah itu Instagram, TikTok, ataupun YouTube Short, yang terjadi adalah teman-teman berenang di sosial media tersebut tapi nggak ada ujung dari kolam tersebut. Kenapa kita harus tahu konsep infinity pool ini? Sebagai kita tahu bahwa ternyata kalau kita lagi asik-asiknya main di sosmed, yang terjadi adalah aku sadar, aku tahu kalau aku nih lagi berada di infinity pool, aku berada di kolam tanpa batas, yang mana kalau aku terus-menerus aku nggak ada ujungnya. Oleh karena itu, karena aku tahu infinity pool ini, aku langsung keluar saat itu juga. Aku langsung cut scrolling saat itu juga. Kenapa? Karena aku tahu sekarang aku lagi di kolam tanpa batas. Gitu kan teman-teman? Teman-teman juga ngerasain nggak? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Itu tips yang pertama. Yang bisa membuat kamu berhenti dari kecanduan sosial media adalah kamu sadar diri, dan kamu juga harus sadar bahwa ada sebuah teori ketika kita masuk ke dalam sosial media, ketika kita masuk di scrolling sosial media, yang terjadi adalah kita masuk ke kolam tanpa batas, kita berenang tanpa batas tanpa ada ujungnya. Sekarang aku tanya teman-teman, teman-teman ngerasain nggak ketika teman-teman scrolling sosial media, ada nggak ujungnya? Nggak ada kan? Itu yang terjadi ketika kita scrolling sosial media. Kita lanjut yang kedua, cara yang untuk bisa kamu berhenti dari scrolling sosial media adalah menerapkan mindset atomic habits. Mungkin teman-teman tahu dan juga aku sudah sering ngebahas tentang ini, tentang atomic habits, yang mana dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ketika kita ingin memiliki sebuah habits baru ataupun perubahan kepada yang lebih baik, maka yang terjadi adalah yang yang harus kita lakukan adalah kita merubah diri kita 1% lebih baik. Ini juga yang bisa kita terapkan pada diri kita untuk berhenti dari kecanduan sosial media. Bagaimana caranya? Caranya ada sesimpel, teman-teman mungkin pernah nge-track progres teman-teman ketika scrolling sosial media. Teman-teman misalkan pada tiap hari itu rata-rata membuka HP-nya selama 5 jam katakan, teman-teman kurangin aja tuh yang tadi ya 5 jam, hari besok aku nggak boleh 5 jam, hari besok aku harus kurangi 1% 4 jam 30 menit katakan. Iya, emang kecil, tapi itu efektif banget untuk kita lakukan. Meskipun kita cuma kurangin setengah jam, tapi itu lama-lama efeknya ketika kita konsisten, itu efeknya akan compounding, ataupun yang mana dikatakan di buku Atomic Habit tersebut bahwa dalam 1 tahun yang perubahan 1% tersebut bisa berkali-kali lipat, bahkan 37 kali lipat
daripada diri kita sebelum menerapkan 1% ini. Nah, misalkan tadinya 5 jam, lalu teman-teman udah menerapkan 1% ini sudah 4 jam 30 menit, dan mungkin pekan depannya bisa ditingkatkan lagi, bisa cuma 4 jam katakan, lalu di pekan depannya lagi bisa dikurangi lagi menjadi 3 jam, nanti lama-lamaan teman-teman bisa sadar bahwa, oh aku sudah sejauh ini loh progres aku bisa mengurangi 2 jam yang mana biasanya aku bermain satu hari itu 5 jam scrolling sosial media. Tapi karena aku bisa mengurangi sebanyak 1% setiap hari, sekarang aku bisa cuma bermain 3 jam dalam sosial media. Dan kalau teman-teman tahu, ini bukan cuma konsep dari Atomic Habits, ini juga konsep orang Jepang yang dimiliki oleh mereka. Dan teman-teman juga pernah tahu prinsip ini adalah namanya Kaizen. Kaizen adalah perubahan lebih baik setiap hari meskipun kecil. Lagi-lagi ini bukan cuma teori dari Atomic Habits, bukan cuma teori Kaizen dari orang Jepang, tapi Nabi SAW juga pernah bersabda yang artinya amalan yang terbaik itu amalan yang continue, konsisten meskipun sedikit. Amalan yang terbaik bukanlah amalan yang gede-gede banget, tapi amalan yang sedikit itu juga baik. Tapi kalau bisa konsisten itu jauh-jauh lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah menerapkan mindset dari prinsip Atomic Habits, 1% lebih baik setiap hari. Dan yang ketiga, cara ketiga yang bisa teman-teman lakukan ketika ingin berhenti dari kecanduan sosial media adalah teman-teman harus temukan pengganti yang positif. Maksudnya apa? Dulu aku berpikir bahwa aku kan suka scrolling sosial media. Dan kalau mau dipikir lebih dalam lagi, kenapa aku bisa kecanduan scrolling sosial media? Dan ternyata setelah aku cari tahu, aku tahu bahwa akar dari masalahnya adalah aku nggak punya pengganti scrolling sosial media ini yang efektif. Oleh karena itu aku cari hobi yang baru, aku cari kegiatan seperti aku belajar desain. Dulu ketika aku belajar desain, yang aku lakukan adalah aku lebih fokus ke pembelajaran desain tersebut, ke peningkatan skill desain aku tersebut dibandingkan aku scrolling sosial media. Kenapa? Kenapa ini bisa efektif untuk kita berhenti sosial media? Karena ini sebagai pengganti, ketika aku tahu pengganti yang baik, maka aku akan flow di situ. Aku akan larut di situ, aku akan nggak mikirin hal lain selain yang aku lakukan di saat itu. Teman-teman juga pernah ngerasain kan ketika teman-teman melakukan suatu hobi yang teman-teman fokuskan adalah hobi tersebut, bukan hal yang lain, apalagi scroll sosial media. Teman-teman lagi main futsal, fokus di futsal tersebut, yang terjadi adalah teman-teman nggak main sosial media, teman-teman lebih fokus ke futsal tersebut. Teman-teman main basket, katakan, apakah sambil nge-shoot itu sambil scroll sosial media? Enggak kan? Karena itu teman-teman fokus ke pengganti yang baik. Kalau misalkan teman-teman juga bingung bagaimana cara cari pengganti yang baik, coba deh teman-teman baca aja buku yang bermanfaat katakan. Dan ketika teman-teman baca buku tersebut, ya jauhkan HP-nya karena itu bisa mengganggu distraksi kita, bisa mengganggu fokus kita ketika kita lagi membaca buku. Nah, mungkin aja nih teman-teman itu sebenarnya ada hobi di pembaca buku katakan, tapi teman-teman cenderung lebih tergoda kepada hal-hal seperti bermain sosial media ataupun main game dan semacamnya. Dan hal lain yang bisa teman-teman lakukan untuk mencari pengganti yang positif adalah teman-teman eksplorasi. Aku sebenarnya minatnya di mana, aku tuh bakatnya di mana, aku tuh sukanya di mana. Teman-teman cari, teman-teman coba berbagai macam hal. Teman-teman coba desain katakan, ataupun coba coding katakan, coba belajar menjadi YouTuber katakan. Pokoknya teman cari yang mana itu nanti misalkan sudah ketemu yang oke, oh kayaknya aku suka nih di bagian YouTube-nya. Teman-teman fokus di situ. Nah, kalau teman-teman sudah bisa fokus di situ, ya yang terjadi adalah teman-teman enggak lagi kecanduan scrolling sosial media. Dan aku juga udah pernah buat video seputar Atomic Habits. Teman-teman bisa klik video di sebelah kiri sini. Aku tunggu di situ. Bye bye. Terima kasih telah menonton.